Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tan dan berduri salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman kita coba mereview bibit milik kawan ini. Nanti kami akan coba tunjukkan bagaimana penampakan bibitnya. Kebetulan ini banyak sekali bibitnya ini. Dari sini ada juga tumpukan di sebelah sana, ada juga yang sebelah sana. Nanti kita akan coba membahas tentang bibit atau jenis bibit yang ada di pembibitan ini. Oke, tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Kita coba teman-teman lihat secara detail ini bagaimana penampakan bibitnya. Kalau kita perhatikan teman-teman, ini ada yang besar, ini ada yang kecil, ini juga kecil, ini besar. Nah, ini adalah bibit jenis cabutan atau kentosan yang biasanya semacam ini teman-teman, yang tumbuh-tumbuh di bawah pokok sawit ini misalnya ini. Itu setelah itu kawan ini memasukkan di atau disemai di polybag semacam ini, dan menurut saya jenis bibit semacam ini tidak layak untuk ditanam teman-teman, itu menurut saya. Jadi mengapa saya katakan demikian, karena memang yang namanya jenis cabutan atau kentosan tentu nanti secara teori teman-teman itu nanti akan menghasilkan 50% bibit yang tidak bagus, 50% saja yang bagus atau yang tenera. Nah, itu secara teori, dan tentu itu sudah dibuktikan dengan yang ada di kenyataannya teman-teman. Jadi saya menganjurkan jangan sampai kita menanam jenis yang semacam ini. Ini tidak dianjurkan sekali teman-teman. Mungkin kita beralasan bahwa bibit unggul itu adalah bibit yang harganya sangat mahal, dan memang teman-teman yang namanya bibit unggul itu tentu mempunyai harga, mempunyai harga yang cukup mahal, yang tentunya juga kalau kita sebagai petani itu kita rasa itu sangat mahal sekali. Itu bahkan sampai satu butirnya bisa sampai 8.000 per butir, bisa sampai 10.000 per butir. Dan mengapa semacam itu teman-teman? Karena itu sudah diteliti, itu sudah dikeluarkan oleh Balai Benih, dan tentu sudah dilegalitaskan oleh Kementerian Pertanian teman-teman. Jadi sesuailah harganya sebegitu, dan juga tentu hasilnya sudah bisa dipastikan teman-teman, pasti bagus, pasti sudah penghasilannya nanti itu jauh sekali perbedaannya dengan yang bibit semacam ini. Dan makanya kalau kita sebagai petani belum mempunyai uang, karena yang begini kan tentu gratis, karena kita bisa ambil-ambil di pokok-pokoknya begitu yang tumbuh-tumbuh, setelah itu baru kita semai sendiri. Dan saya rasa ini pilihan yang tidak tepat, karena nanti berujung dengan penyesalan teman-teman. Kita sudah piara sampai bertahun-tahun, hasilnya tidak seberapa teman-teman. Bahkan banyak yang ditumbang saja karena tidak berbuah. Kayak semacam ini contohnya. Banyak sekali yang tidak berbuah. Itu karena apa? Bibitnya yang semacam ini. Nah, ini bisa menjadi motivasi untuk kita sebagai petani pemula. Bagaimana caranya, walaupun kita tidak mempunyai uang ya, kita tabung-tabung dulu supaya kita bisa nanti mendapatkan bibit yang unggulan teman-teman. Entah teman-teman itu pilih dari Balai Benih PPKS, dari Sokpindo, dari Lonsum dan sebagainya, yang penting bibit unggul. Tentu yang bibit unggul itu sudah melewati proses penelitian yang panjang teman-teman. Jadi jangan diragukan. Jadi jangan ada anggapan bahwa bibit sawit itu semua sama, itu tidak benar teman-teman. Itu tentu tidak sesuai dengan kenyataan. Karena apa? Yang bibit unggul itu tentu melewati proses panjang, diteliti, dikawinkan duranya, dikawinkan dengan pisipera. Nah, menghasilkan nanti bibit unggul, tenera. Nah, itulah yang harus kita pahami sebagai petani, bahwa bibit unggul itu tidak sama dengan yang bibit semacam ini. Karena itu melewati proses panjang, melewati proses penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli teman-teman. Jadi bukan sembarangan itu bibit unggul teman-teman. Dan tentunya harganya juga wow. Kita lihat ini performanya. Ini kita lihat ini mungkin sudah beberapa bulan yang lalu ini sudah dipindahkan ke polybag ini. Kita lihat ini, saya rasa ini ada
mungkin mendekati ribuan karena ada 2 tumpuk. Ini 1 tumpuk, 2 tumpuk teman-teman. Ini yang sebelah sana kita coba lihat. Dan ini mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita, jangan sekali-sekali berani untuk menanam jenis semacam ini, karena ini tentu nanti akan menghasilkan 50% yang tidak bagus, yang tidak berbuah. Kalau bilang orang Bugis itu pondang, itu 50% nanti akan begitu teman-teman. Jadi walaupun harganya gratis atau murah, kita hanya menyiapkan polybag, ini bisa menjadi malapetaka nanti untuk kita. Bahaya sekali teman-teman. Jadi kita sebagai petani pemula jangan sampailah menanam yang semacam ini. Oke, kita coba ke tumpukan yang selanjutnya sana. Ada beberapa tumpukan teman-teman ini di sini. Banyak sekali teman-teman ini. Mungkin ada ribuan ini, sama di sana ada juga. Kita lihat ya. Ini punya teman ini. Dan memang selain tidak adanya modal untuk membeli bibit unggul, juga biasanya memang pengetahuan petani kita ini belum tahu yang namanya bibit unggul. Dia hanya menganggap bahwa yang penting sawit itu pasti berbuah. Itu bahaya sekali kalau pemikirannya semacam itu, karena ada yang namanya bibit unggul, ada yang namanya bibit kentosan semacam ini yang abal-abal teman-teman. Kita lihat ini, sama saja kita beli baju teman-teman. Kita beli baju yang eger, yang asli. Ada juga yang KW. Tentu yang eger, yang asli tentu kualitasnya akan jauh lama kita pakai, enak dipakai. Sama dengan yang ini teman-teman, harganya murah ya, murah juga nanti penghasilannya. Ini kita coba betulkan, ini ada yang tumbangnya. Oke, ini ada lagi nih, sebelah sana lagi ada. Oke, mungkin itu sedikit informasi teman-teman tentang bagaimana penampakan dari kebun milik kawan ini, yang dibawanya ada pembibitan kelapa sawitnya juga. Dan mudah-mudahan kita sebagai petani pemula jangan sampailah kita menanam yang jenis ini, karena resikonya sangat besar teman-teman. Nanti akan kita tuai nanti pada saat kita akan memanen hasilnya, insya Allah 3 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.